Majelis Terapi Hati, menjelajah sampai mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Bapak Ibu? Allah Akbar. Majelis Terapi Hati belajar sampai mengerti. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kalau di luar sana orang berencana, mahasiswa dan juga yang lainnya mau rencana demo hari ini, Bun, kita demo juga hari ini. Demo ilmu hari ini, ya. Demo Al-Quran, ya, insya Allah. Baik, mungkin bunda-bunda sudah mendapatkan informasi ya, dari mulai tanggal 25, 26, 27, 28, 29, 30 sampai 31. Indonesia sedang tegang, ya. Ya, dan lewat terus di beranda media sosial bunda ya, di Facebook, di TikTok. Ini setiap buka scroll keluar lagi. Dan yang lebih tidak mengenakan kita melihat penjarahan, Bun. Ya, ini baik tidak menurut bunda ini penjarahan ini, Mbak? Mana? Wong kayo yang dijarah ini, Pak. Iya, apapun bentuknya, ya, apapun bentuknya, yang namanya mengambil bukan hak kita, mengambil hak orang lain tanpa izin, ini disebut apa, Bun? Ya, maling. Ya. Tidak dibenarkan, apapun alasannya ya. Oh, ini maling duit negara, tapi kan itu bukan hak kita juga, ya. Ya, kami masyarakat mengatasnamakan itu tidak dibenarkan, apapun itu ya, Bun ya. Nah, kalaupun itu terjadi, ya pasti tidak ada keberkahan nanti. Ya, apapun bentuknya yang diambil, nak kulkas, TV, ya Allah. Nah, semoga di Palembang aman ya Bun ya. Walaupun kemarin malam Ahad itu sudah ada kejadian-kejadian dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, nah ini bukan demo malam-malam Bun ya. Ini namanya yang merusak fasilitas umum. Ya, pesankan kepada anak-anak bunda yang memiliki anak-anak remaja yang SMA, yang kuliah, ya, mohon untuk tidak ikut-ikutan dalam hal ini ya. Artinya merusak fasilitas umum. Kali yang rugi kita juga, Bun. Ya dah, itu kan duit bangunnya pakai duit APBD ya, dari pendapatan pajak kita. Kalau dirusak lagi tambah dibangun lagi, tambah keluar duit lagi kayak gitu ya. Mendingan untuk dialokasikan untuk yang lain yang lebih bermanfaat. Seperti itu ya Bunda ya. Baik Bunda dan juga Ayanda yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kajian kita, mari kita baca surat Al-Fatihah. Kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, memberikan ridho dari setiap ilmu, setiap ayat yang kita baca, yang kita pahami hari ini, sehingga kita semuanya bisa lebih tumakninah lagi dalam menjalankan kehidupan ini dan menjadi hamba yang sami'na wa ata'na. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bunda, Bapak Ibu dan juga adik-adik, ini ada adik-adik baru dari mana ini? Oh, dari ini, Panti Asuhan Nenek Siti Khadijah ya. Oh, ini apa namanya? Jami'us Sholihin ya? Iya deh. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan ya. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan dari adik-adik Panti Asuhan Jami apa tadi? Jami'atus Sholihin. Ya, yang di Pak Jo ini tempatnya. Saya tahu tempatnya ini di Pak Jo. Pernah ke sana. Ya, alhamdulillah. Baik Bunda dan juga Yanda, hari
belajar bersama-sama. Nanti tolong dikoreksi ya Bun ya kalau ada yang salah. Ya Anda juga ya, nanti tolong dikoreksi kalau ada yang salah dalam penyampaian kami, nggak apa-apa. Ini kita saling belajar bersama-sama. Baik, materi kita judulnya yaitu apa Bun? Prinsip kehidupan. Boleh nggak Bun kita dalam berkehidupan ini tidak memiliki prinsip? Tidak boleh, harus punya prinsip. Kalau madhab, harus tidak kita itu hidup bermadhab? Salah satu, salah dua, salah tiga, atau salah empat? Salah satu. Boleh nggak kalau saya mau pakai madhabnya Imam Syafi'i sama Hanafi? Kenapa nggak boleh? Ada yang jawab nggak boleh tadi? Oh boleh. Ada yang jawab boleh, ada yang jawab tidak boleh. Tetap dihormati Bun ya, saling menghormati. Jangan menghakimi. Ini tidak sir aku kalau tidak bermahab dengan aku misalkan ya. Dia Syafi'i, aku Hambali, dia Maliki. Ini prinsip, masalah prinsip saja Bun ya. Maka dalam berkehidupan ini kita harus memiliki yang namanya prinsip. Prinsipnya apa saja, terserah Bunda mau pakai prinsip apa dalam kehidupan ini. Karena prinsip setiap kita ini berbeda-beda, tidak sama. Ya Bun ya, ada yang senang beramal soleh, ya. Ada yang suka beramal ma'ruf, ada yang suka nahi munkar, macam-macam. Ya, maka saling menghormati ketika prinsip kita berbeda. Tetapi kalau tujuannya sama, tidak masalah. Ya Bun ya, kan ada pepatah mengatakan banyak jalan menuju Mekah, banyak jalan menuju Indralaya, banyak jalan menuju ke Jawa, banyak jalannya. Boleh mau lewat jalan yang mana? Tujuannya sama, selama tidak keluar daripada syariat agama kita Bun ya. Nah yang pertama yang Allah sampaikan di surat Al-Bayyinah itu surat ke-98 ya. Kita buka dulu Bunda ya, surat 98 ayat ke-5. Surat 98, surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Kita baca sama-sama ya. Quran. Sudah bertemu semua Bun? 98 ayat ke-5. Sudah bertemu semua? Ya, kita baca sama-sama ya Bunda ya. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa an ya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Jadi Bunda, prinsip yang pertama sebagai seorang muslim ya yang harus kita miliki yaitu apa? Apa Bun? Sholat. Menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Syaratnya dalam beribadah itu harus ikhlas. Ya. Tidak boleh ada sedikit pun unsur keterpaksaan. Dulu mungkin Bunda pas masih gadis, ayahanda pas masih bujang dulu, kalau sholat masih galak disuruh-suruh, ya suka dibangunin. Dan ini terjadi nggak dengan anak-anak Bunda sekarang? Nah, terutama yang anak lanang, yang punya anak lanang nih, gampang kan banguninnya? Gampang atau gampang Bun? Jangan bilang susah ya, tidak mudah ya, tidak mudah. Saya pun mengalami hal tersebut Bun. Mungkin dulu aku juga mah itu. Tapi inilah tantangannya. Maka dalam beribadah harus ada keikhlasan. Kalau mungkin Bunda punya anak-anak yang sekolahnya disekolahkan di pesantren, mereka di pesantren pun juga dalam rutinitas ibadahnya pun juga perlu paksaan dulu. Awalnya dulu itu dipaksa dulu Bun. Nanti setelah terpaksa lama-lama jadi biasa gitu. Ibadah itu memang harus seperti itu Bun. Bunda sholat duha. Yang awalnya tidak pernah sholat duha, awal-awal melakukan sholat duha berat. Kenapa baca beratnya ini?
Tapi kakek kalau sudah terbiasa, karena dipaksa kita membiasakan tadi, sekali baik meninggal ke ada yang kurang rasanya. Betul kan? Ya, ini mungkin semua merasakan, bapak dan ibu, ayah bunda merasakan semuanya. Sholat tahajud mah itu juga. Dulu pas lagi soge, tidak pernah sholat tahajud. Pas lagi ada masalah, ya, ada masalah buntu atau perusahaannya bangkrut, baru sholat tahajud. Setelah itu rutin sampai sekarang sholat tahajud terus. Sehingga ketika Allah berikan rezeki lagi yang banyak, tidak tinggalkan sholat tahajudnya. Kenapa? Karena sudah ikhlas, merasa ada efek apa? Efek apa? Efek depannya, bukan efek sampingnya. Efek depannya. Iya, karena merasakan, oh ternyata ketika kita semakin dekat dengan Allah, Allah juga dekat dengan kita. Gitu. Ya, maka harus ikhlas. Ngaji juga sama. Yang tidak biasa ngaji, sekali datang ke pengajian, besok mungkin tidak akan datang lagi. Ngapain gawainya mah itulah gawainya ya. Ngaji itu mah itulah, dzikir mah itulah gawainya. Tapi kalau sudah terbiasa karena terpaksaan kita awalnya tadi, akhirnya lama-lama menjadi kebiasaan yang baik gitu. Nah, maka perlu memang sesuatu yang baik bagi itu perlu dipaksakan. Infak, sedekah. Bunda belum terbiasa ini, ya, berinfak bersedekah. Berat rasanya nak keluar ke wayang-wayang 2000, ya berat mungkin. Karena belum terbiasa. Ya, ini amal soleh yang harus kita lakukan kata Allah. Zakat juga sama, yang tidak pernah keluarkan zakat mal, sekali keluarkan zakat mal pas dapat rezeki banyak, ya berat rasanya pun. Tapi memang butuh pembiasaan. Nanti kalau sudah lama-lama menjadi kebiasaan, enak semuanya. Bahkan kalau kita tidak melakukan, ada yang kurang. Ibaratnya kalau makan Bunda biasa pakai kerupuk, tidak pakai kerupuk, tidak lemas. Makan biasa pakai sambal, tidak pakai sambal. Nah kan, jadi harus dipaksakan dulu. Ya, saya dulu juga sama, tidak suka pun pedas itu. Sekali makan pedas langsung efek mules langsung. Tapi sekarang tidak izin dikit kalau yang dikit itu tidak lemak juga. Nah, maka butuh pembiasaan. Maka Allah sampaikan tadi, padahal mereka tidak disuruh kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan. Artinya memurnikan ketaatan itu ya harus ikhlas. Ya. Saya berikan contoh, ini contohnya mohon maaf ya, sering saya sampaikan juga, cuma saya ingin mengingatkan lagi, agak jorok contohnya Bunda ya. Ikhlas itu seperti kita ke kamar kecil. Ya, masih ingat ya contoh ini ya? Ya. Ikhlas itu seperti kita ke kamar mandi, buang air kecil atau buang air besar. Setelah kita buang, apa yang dilakukan Bun? Disiram sampai benar-benar tidak tampak. Kalau perlu, kalau Bunda bawa parfum di tasnya, disemprot ruangan itu. Biar apa? Iyo, kaget wong yang lain. Setelah kita keluar, masuk dia tidak kecium bau yang kita buang tadi. Ya, itulah analogi keikhlasan. Jadi kalau sudah ikhlas, kalau baca orang lain tidak usah tahu. Ya, nemu apalagi jangan sampai kalau baca. Kalau masih dibuang, kalau sudah dibuang masih orang lain yang nemu, berarti tidak ikhlas ya. Atau tidak ganti baju ya. Iya, tidak usah diingat-ingat lagi bentuknya, warnanya, aromanya, tidak usah diingat-ingat lagi. Ya, tidak usah diingat-ingat lagi ya. Itu kalau ikhlas. Maka kalau ikhlas itu semuanya sudah niat karena Allah. Amal soleh kalau diniatkan karena Allah, insya Allah bernilai ibadah. Bunda bekerja, bapak bekerja, kalau diniatkan karena Allah akan ada pahala di setiap rupiah yang kita dapatkan. Tapi kalau kita bekerja tidak berniat karena Allah, dan Allah pun mungkin tidak ridho dengan pekerjaan kita, bisa jadi Allah berikan dulu di awal, tapi habis itu Allah ambil kembali. Ini kalau tidak ada keberkahan. Bunda yang dirahmati Allah, di ayat yang lain juga Allah sampaikan dalam hal sholat khususnya. Ya, kita bahas sholat lagi. Sholat itu kita sudah berikrar di situ. Di dalam bacaan sholat ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya apa Bun? Inna sholati, sesungguhnya sholatku, ibadahku, terus apa lagi? Nusuki wa mahyaya apa? Hidupku, wa mamati, dan matiku. Enak ya, bahasa Arab itu gampang ya. Wa mamati artinya mati ya. Wa mamati lillahi rabbil. Untuk siapa Bun? Untuk Allah. Jadi sudah kita ketika berniat seperti itu, ya sudah, jangan niat karena yang lain. Jangan tak lemah, aku udah dijenguk sama dia, tapi kalau aku tidak sholat, tidak lemah. Sholat tarawih ketika Ramadan, tidak lemah, aku tidak sholat tarawih, tidak kejenguk kayak sama kawan yang lain. Dikiranya aku tidak sholat ya. Jangan, luruskan niat dulu. Nak dijenguk, nak tidak dijenguk, lillahi ta'ala.
Sholat tahajud juga mah itu. Ini mohon maaf, ini fenomena yang terjadi pun ya. Semoga niatnya diluruskan semua oleh Allah. Banyak yang tidak pernahnya sholat tahajud, tapi semoga tidak menggembosi bunda ini ya. Yang tidak pernah sholat tahajud, sekali sholat tahajud langsung update status di grup. Ya, tahajud gitu kan ya. Ya, kita berbaik sangka saja. Bisa jadi mungkin itu mengingatkan, ya mengingatkan. Tapi kalau sampai itu merusak niat kita, nggak usah, lebih baik, ya bun ya. Insya Allah. Ada yang itu. Iya. Buat mengingatkan ini. Nggak apa-apa kalau seandainya niatnya memang untuk membangun, langsung telepon siko kawan tuh. Tahajud gitu ya. Untuk mengingatkan. Kemarin mohon maaf, tahun 2024 kemarin bun. Ketika kami bikin acara di hotel, ada yang ikut nggak yang acara nginep 2 malam itu di sini? Ada nggak yang di hotel Ibis waktu itu? Belum ada ikut ya? Oh, udah ikut ya? Nah, di telepon nggak untuk dibangunin tahajud? Ada yang telepon nggak? Ada nggak? Memang jadwalnya, oh berarti sudah terbiasa. Kami pesan sama resepsionisnya, tolong kakek jam 2.30 sampai jam 3, tolong kamar yang sekian diteleponi untuk bangun tahajud. Ya. Ada yang kaget, kamu usah diteleponi. Iya pak, dibangun ke tahajud. Memang butuh dilatih dulu. Kalau yang tidak terbiasa, insya Allah nanti di bulan Desember tahun ini kita adakan lagi pun ya camp Quran 2 hari. Hotelnya belum tahu, saya belum mencari hotel. Bagi yang mau itu juga nanti silahkan ya. Kalau bisa ajak pasangannya, yang ada pasangan. Kalau udah ada pasangan, ajak kanco. Karena sekamar itu berdua ya. Gitu ya, cari pasangan nanti ya, silahkan. Nah itu bunda ya. Jadi yang pertama yang harus kita miliki sebagai seorang muslim ketika kita menjalankan kehidupan ini harus punya prinsip. Yang pertama prinsipnya apa tadi? Ikhlas. Ikhlas dalam beramal. Semuanya harus dilakukan dengan ikhlas. Kalau ikhlas hasilnya insya Allah berkah. Sedekah makanan, ikhlas. Sedekah duit atau infak duit, ikhlas. Ngasih jilbab ke tetangganya, ikhlas. Ada bun yang tidak ikhlas itu sudah hijau dicinoi, mana udah pernah dipakai, jangan tunjuk itu. Nah ini tidak ikhlas berarti bun. Ya. Ngasih gamis yang lama udah pernah dipakai, hijau sudah, tapi ditungguin, mana udah pernah dicinoi, dia dipakai gamis yang tunjuk, berarti tidak ikhlas. Ya. Sudah, kalau sudah dikasih ya sudah, jangan ingat-ingat lagi, ya bun ya. Apapun barangnya yang sudah diberikan, kalau seandainya tidak digunakan sama dia atau tidak dipakai sama dia, jangan diungkit. Ya, baju dikasih, kau usah tunjuk-tunjuk. Mana baju yang kunjung kemarin, dah kau pakai ya? Nah, jangan sampai nanya itu lagi ya. Nah, males tak jawab tunjuk kamu lagi. Nah, kan mengurangi keikhlasan akhirnya. Gitu ya bun ya. Nah, yang kedua yaitu menjaga yang namanya sholat. Ya, ini prinsip yang harus dimiliki seorang muslim. Karena dengan sholat itu yang menjadi identitas bagi seorang muslim. Yang membedakan antara muslim dan kafir yaitu di sholat, di ibadah sholatnya tadi. Ya. Ustaz muslim, tapi dia juga tidak sholat. Banyak ternyata. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan orang yang beragama Katolik. Ya, beragama Katolik. Mohon maaf, Katolik apa Kristen yang kalau gerejanya itu kalau bukan gerejanya nggak boleh masuk itu Katolik apa Kristen ya? Nggak, dia itu gerejanya ada khusus. Jadi kalau bukan jemaat situ dia nggak boleh masuk situ pun. Katolik. Iya, Katolik ya. Iya. Maka aku nanya, lah mana kalau kamu berpergian gereja kamu di sana? Ya, berarti kamu tidak sembahyang? Tidak Ustaz, katanya. Ternyata bukan Islamnya yang KTP pun. Katolik juga ada yang KTP ternyata. Ya, Kristen juga ada yang KTP. Maka kalau kita mengaku sebagai seorang muslim yang hakiki, yang benar-benar pun, maka jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Kenapa? Kira-kira kalau dari asal usulnya saja, ketika Rasulullah menerima perintah sholat ini, spesial nggak perintah sholat? Iya, tidak melalui malaikat Jibril yang biasanya menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad, tapi langsung dipanggil kan? Ditentukan nggak sama Allah langsung? Iya, mendapat perintah sholat ini spesialnya. Maka pun nanti endingnya pun di hari akhir nanti atau di akhirat nanti, pertama kali amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah apa? Berarti penting atau sangat penting? Sangat penting. Jangan lo yang kemarin Ustaz, yang ketinggalan kemarin apa terus? Pas masih gadis-gadis kemarin tuh.
Atau jangankan masih gadis lah, sudah balik atau sudah menikah kemarin, sudah dewasa ini, tapi masih banyak juga yang bolong-bolong. Mana terus nambalnya? Sholat sunnah. Ada yang punya pendapat? Ayo kita diskusi ini, Bu. Jangan bagaimana? Qadha. Oke, satu, betul. Dibayar pada ya diqadha berarti kan? Nah, ada jawaban yang lain. Mungkin nanti bisa kita pakai sebagai pedoman. Apa, Bu? Bertobat. Oke, ada lagi? Memperbanyak sholat sunnah. Sebelah sini, Pak, Cak Mano, kalau ada sholat-sholat yang pernah kita tinggal tuh waktu kemarin-kemarin, Pak. Tobat. Ada lagi sebelah sini? Sholat perbanyak sholat sunnah. Sunnah apa, Bu? Sholat tobat, sholat duha. Ya, baik. Jawabannya insya Allah semuanya benar, ya, semuanya benar. Mau diqadha, ada juga pendapat ulama yang mengatakan diqadha. Kapan mengqadhanya? Setiap habis sholat yang dilakukan. Sampai kapan? Ya, dihitung dewek lah. Berapa kira-kira yang ditinggalkan? Pendapat kedua, ada yang mengatakan cukup dengan sholat sunnah taubat. Minta ampun atas segala dosa-dosa yang pernah ditinggalkan, dosa-dosa yang melampaui batas, termasuk dosa sholat yang kita tinggalkan. Ada dalilnya? Ada, dibuka ya, Bun ya, di surat Az-Zumar. Az-Zumar itu surat berapa? Surat 39 ya. Surat 39. Bentar, ayatnya Az-Zumar 39. Bentar, ayatnya saya agak lupa ini. Ayat 52 coba. Sebentar, 52. Surat berapa Ustaz yang diampuni semua dosa-dosa itu semuanya itu? Ada yang ingat gak? Surat Az-Zumar saya ingatnya itu 3. Saya kok lupa ini. Surat Az-Zumar. Pokoknya Allah itu mengampuni semua dosa-dosanya. Berapa? 53 ya? Bukan 52 ya? Oh iya, 53. Silakan buka Bunda. Surat 53 Bunda. Ayat 53, maaf. Surat 39 ayat 53. Oke, boleh dibacakan Bunda? Ya. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Nah, inilah pendapat yang mengatakan bahwasanya boleh dosa-dosa yang kita lakukan, ya, termasuk dosa yang melampaui batas. Meninggalkan sholat melampaui batas, nggak kira-kira? Melampaui batas, syirik melampaui batas, melampaui batas. Masih ada kesempatan nggak untuk mengampuni, Bun? Masih. Syaratnya taubat dengan sesungguhnya, ya, dengan sesungguhnya. Jadi Allah bukakan pintu taubatnya itu nggak ditutup, Bun. Allah tidak pernah menutup pintu taubatnya bagi hamba-hamba yang mau benar-benar bertaubat. Kesalahannya apapun kata Allah. Ini dikatakan di sini. Katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas. Artinya kalau kita melakukan dosa-dosa yang melampaui batas, ya, terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa. Dipesan sama Allah, tidak usah putus asa. Ya, tidak usah putus asa. Kenapa? Tidak usah putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Tapi tadi syaratnya harus sungguh-sungguh dalam bertobat. Itu ya Bunda ya. Jadi silakan nanti mau dipakai yang mana pendapatnya yang menurut Bunda pas. Menurut Bunda ya. Kalau saya sernya di kota Ustaznya silakan. Ya, silakan. Karena ada pendapat yang mengatakan itu juga boleh. Atau yang punya pendapat, Ustaz aku nak ngitung banyaknya Ustaz ya, sudah aku tobat sungguh-sungguh aku tidak akan ulangi lagi janji, sudah aku tidak ulangi lagi. Sudah silakan. Ya. Waktunya kapan buat untuk sholat tobat? Boleh kapanpun ya Bunda ya, kapanpun boleh. Yang penting, ya yang penting Bunda siap waktunya ya. Yang penting kita waktunya pas, enak, dan hati ini sedang dalam keadaan yang tenang untuk melakukan sholat taubat. Ya Bun ya.
Niatnya sama seperti sholat sunnah yang lainnya. Usolli sunnatan taubati. Berapa rakaat? Rakaataini lillahi ta'ala. Kalau udah baca pakai bahasa Indonesia boleh. Saya berniat sholat sunnah taubat karena Allah. Lillahi ta'ala. Allah Akbar, ya. Waktunya yang bagusnya. Bagus kalau waktunya. Iya. Sekarang ya udah kalau nak sholat boleh ya. Iya. Yang penting pas hati bunda itu benar-benar siap untuk melakukan itu, ya. Kalau kata Ustaz Imran kalau baca waktunya pas hujan, katanya. Iya, hujan-hujanan sekalian gitu. Aku pernah dengar gitu beliau nyampaikan itu ya. Sholat kalau baca di rooftop, kalau ada rooftopnya, nah sholatlah pas hujan itu, ya. Sholat di situ, sholat sunnah. Ya, kenapa doanya makbul, ya? Pas sholat itu, pas hujan itu, insya Allah. Jadi apa pun prinsip yang kedua pun, yaitu menjaga sholat. Kenapa harus dijaga? Karena sholat itu adalah identitas kita sebagai seorang muslim dan juga tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Siapa yang tidak mendirikan sholat, dia berarti ya tidak meninggikan, tidak menegakkan agamanya. Katanya seorang muslim, tapi sholat tidak pernah. Ya, haknya, kewajibannya kita sebagai seorang muslim kepada pencipta kita yaitu ibadah. Haknya sudah Allah kasih pun dengan kita pun. Ya, Bunda punya jilbab bagus-bagus ini sudah dikasih kan sama Allah. Nak jilbab warna hijau, hijau sama Allah. Ya. Nak baju warna kuning, hijau sama Allah. Nak minta apa lagi Bunda itu? Nak minta mobil, nak minta sehat, nak minta kendaraan roda dua dikasih sama Allah. Nak makan 3 kali sehari dikasih tak sama Allah? Dikasih. Nak melok majelis? Dikasih. Nak naik Grab? Dikasih. Dikasih semua gak hanya sama Allah? Tapi kewajibannya jangan lupa. Ya. Kewajiban kita sebagai hamba yaitu ibadah kepada Allah. Salah satu caranya, salah satu untuk menegakkannya yaitu dengan sholat Bunda ya. Kita buka surat Al-Ankabut Bunda, surat ke 29 ayat 45. Ya. Surat Al-Ankabut surat 29 ayatnya 45. Ya, 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sallallahu alaihi wasallam. Tetapi banyak tidak Bun di antara kita, saudara-saudara kita atau bahkan kita sendiri ya, yang sudah melaksanakan sholat tapi masih galak berbuat kemungkaran. Masih? Waktu itu pernah saya bahas bulan lalu tentang karakter manusia. Masih ingat ya? Ada karakter zalim di situ. Padahal sholat, ya. Ada karakter apalagi munafik di situ. Padahal sholat. Ada karakter apa lagi yang jelek-jelek itu? Zalim, munafik. Baru 5. Sudah pun yang kedua itu sudah disambung. Sudah kan yang sesi 2 pun. Masa belum sudah? Ya, ada karakter-karakter yang jelek dalam diri kita itu. Padahal kita ini sholat. Kenapa kok masih zalim, masih mungkar? Padahal tadi dikatakan sama Allah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu apa Bun? Mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Harusnya itu sudah dihilangkan dalam diri kita. Siapa yang menghilangkannya? Kitanya berusaha dulu. Sulit, bukan sulit, tidak mudah. 1, 2, 3, tidak mudah. Apa Bun? Tidak mudah. Nah, jangan bilang sulit, tidak mudah. Ya, nanti kalau sering bilang sulit energinya negatif. Bagaimana caranya? Istiqomah Bun. Ya, memang teori itu, praktek itu tidak semudah teori. Ya, pada prinsipnya seperti itu. Cuma kalau kita mau benar-benar berusaha untuk mempraktekannya, merubahnya, bisa atau tidak bisa? Bisa. Ya, bisa. Bunda dulu tidak bisa ngaji, tapi mau belajar, bisa nggak ngaji? Bisa. Tidak bisa baca dulu, terus sekarang bisa baca. Karena apa? Belajar. Maka untuk beramar ma'ruf nahi munkar itu juga butuh belajar. Bunda sekarang melihat kejadian ada
penjarahan, maling dan lain sebagainya, perbuatan-perbuatan yang tidak pas lah ya. Bunda bisa nggak merubahnya kira-kira ini? Bisa. Jangan caranya. Diarahkan ke jalan yang benar. Ya kalau nggak ketemu dengan maunya mana? Nah itu yang susah Iya, bukan susah. Ya, ada cara. Ada caranya kan kata Rasul, man ra'a minkumul munkara falyughayyir biyadihi. Nah, dengan tangan dulu kalau udah baca. Masih ingat di Al-Ansor pernah dibahas kan? Yang kedua, dengan apa? Dengan lisan dulu. Yang terakhir baru tidak setuju kita kan? Nah, dengan hati kita, dengan doa kita. Jadi kalau Bunda melihat kejadian ada penjarahan, ya semoga hari ini tidak terjadi gitu ya Bunda ya. Jangan sampai terjadi 98 yang terulang lagi. Alhamdulillah kita kasihan. Kasihan saudara-saudara kita yang memang tidak ada kaitannya. Oke, nol juga. Semoga apa tadi sampai mana? Ya, melihat kemungkaran ya. Kalau melihat kemungkaran, kalau kita tidak baca, mungkin tidak kate kekuatan secara jabatan, kita tidak kate kekuatan untuk berubah dengan tangan kita atau dengan apa tadi yang kalau yadihi walisan, dengan lisan kita, minimal kita menolak di hati kita Bunda. Kalau dengan tangan insya Allah bisa, yaitu medsos, mungkin kita bisa berdakwah lewat medsos itu, mengupload status yang kita tidak setuju dengan apa yang terjadi sekarang, misalkan ya tentang penjarahan dan sebagainya tadi. Boleh silakan. Artinya memberikan edukasi dengan kawan-kawan yang terafiliasi dengan HP kita Bu, yang berteman dengan kita. Karena yang tidak berteman dengan kita tidak baca lihat status kita. Ya. Makanya yang terafiliasi itu kalau Bunda buka status punya kawan, bukalah yang bagus-bagus baik. Jangan yang bikin hati ini serik, tahu serik? Nah, jengkel. Setiap jengok posting flexing. Jengok lagi posting flexing lagi. Posting flexing lagi, ya. Itu nggak boleh disebarkan postingan. Apa? Yang mana? Postingan yang seperti penjara, pengesakan segala macam. Ya silakan disebarkan terus dikasih caption, dikasih keterangan. Artinya Bunda tidak membenarkan hal tersebut gitu. Kalau Bunda posting itu terus lajulah lancar ke, nah itu nyuruh, mendukung berarti, ya. Tapi dikasih tambahan, kasih keterangan apa maksud postingan kita tadi. Maksudnya adalah jangan melo-melo, pesan ini pesan moral untuk siapapun yang punya anak, yang punya remaja, yang punya bujang, ya. Seperti itu ya Bunda ya. Maka jaga sholatnya, ya, karena ini menjadi identitas. Prinsip bagi seorang muslim tidak meninggalkan sholat. Dan selanjutnya lagi apa? Ketika kita dalam perjalanan pun, saking pentingnya, saking wajibnya pun perintah sholat ini tidak boleh ditinggalkan. Bunda sakit, opname di rumah sakit, tidak baca makan, tidak baca minum, tidak baca bergerak untuk, tidak baca, masih tidak wajib sholatnya? Masih, selama masih sadar, wajib sholat. Boleh tidak disolatkan? Tidak, aku masalahnya pernah ada yang terjawab kayak gini. Saat kalau dia kawan aku sakit, bukan kawan, waktu aku sakit boleh tidak aku sholatkan? Aku merasa terkejut. Disolatkan. Karena orang yang disolatkan itu yang apa Bun? Iya. Kalau masih hidup, masih ada nafasnya, masih ada detak jantungnya, dan dia masih sadar, sholatnya dituntun mungkin ya, yang lebih tepat dituntun ya. Jangan disolatkan dulu. Bahaya yang disolatkan dulu ya. Pernah masuk rumah sakit dia pernah? Pernah nggak? Ada yang pernah nggak? Masih nggak sholat Bunda? Masih. Masih? Iya. Qadarullah, nanti kalaupun Allah takdirkan kita sakit ya, tapi semoga tidak sampai masuk rumah sakit ya Bunda. Tetap kewajiban sholat itu harus kita laksanakan. Masih nempel Bun. Ya. Jangan beralasan, ayah aku sakit, nggak usah sholat ya. Ya. Karena banyak yang beralasan seperti itu. Kalau sudah sakit nggak sholat lagi. Atau kalau yang lagi kondangan juga mah itu biasanya. Ayo KTP dijamak sama asar sekalian. Ya. Boleh. Pening kepala. Oh iya. Ya boleh, ada rusuh ya, ada rusuh. Boleh. Ya aku karena pening ada kasih duit lanjut sholatnya duduk ya. Jangan. Peningnya karena sakit ya Bun ya. Karena sakit, benar-benar sakit ya, vertigo, migran atau apa gitu. Jadi kalau naik turun ini sakit ya silakan, boleh. Karena ada keringanan ya, keringanan bagi yang sakit. Ini khusus yang sakit ya. Yang sakit, kalau lanang tidak sakit, tidak apa, terus dia tidak sholat, halangannya video ya. Yang sakit boleh ya, boleh untuk sholatnya dalam keadaan duduk. Duduk tidak bisa juga, boleh baring ya, boleh ya Bun ya. Ini namanya rukhsah, keringanan. Tidak harus berdiri sempurna. Jangankan yang pening, yang mungkin karena
sakit pinggang saja boleh kok duduk. Ya. Mungkin di masjid-masjid Bunda ada disediakan kursi ya sama pengurus masjidnya. Nah itu silakan dipakai kalau memang benar-benar tidak bisa untuk gerakan sempurna sholatnya, naik turun duduknya, berdirinya nggak bisa, boleh pakai kursi ya, gitu ya. Di Mekah, di Madinah juga banyak disediakan itu seperti itu. Silakan. Tapi ada juga aku jika waktu di Mekah itu pun, yang tidak. Ya, tapi, iyo, semoga ini salah. Jangan orang yang masih sehat, aku pakai kursi sholatnya ya. Semoga prasangkanya salah saya. Oh besar. Oh iya, berbaik sangkanya gitu ya bunda. Ya. Maksudnya adalah kalau benar-benar tidak ada halangan syar'i, tidak ada udzur syar'i, tetap sholatnya harus dalam keadaan sempurna. Ya, itu ya bunda ya. Jadi mau dalam perjalanan, mau sakit, ya sakit aja masih wajib, apalagi perjalanan. Kalau perjalanan, bagaimana untuk sholatnya? Silakan, boleh di jamak qashar boleh, ya, di jamak takdim atau takhir juga boleh, ya. Perjalanan yang seperti apa yang boleh untuk mengqadha sholat? Bukan mengqadha, qashar sholat yang jauh. Nih, saya berikan satu kasus. Menurut bunda ini harus dijamak atau tidak? Bunda dari Palembang mau ke Jawa Timur misalkan, atau nggak usah ke Jawa, ke Jakarta. Kalau naik kendaraan darat berapa lama? 8 jam. Dari Palembang startnya seharian, 18 jam. Oke, tergantung yang nyupir juga punya, dan tergantung keadaan jalan. Kalau lancar, yang nyupir ngebut kecepatan 150 terus, mungkin 5 jam, 6 jam, 8 jam sampai. Ya. Tapi kalau naik pesawat 1 jam atau 45 menit lah ya, sama ngambil kopernya 1 jam. Kalau naik kendaraan darat, kita nabrak sholat misalkan duhur dengan asar, kita ketabrak itu sholat duhur itu. Boleh tidak dikosor? Dijamak? Boleh? Boleh. Tapi kalau naik pesawat? Loh, kenapa tidak boleh? Katanya dalam perjalanan boleh. Lah, naik pesawat kan dalam perjalanan. Saya di demo ibu-ibu ini. Ya. Cuma 1 jam. Iya. Boleh ya? Enggak boleh? Oh boleh. Yang depan bilang nggak boleh pun, cuma 1 jam pun. Siapa? Ayo, yang sabar. Saya ulangi kasusnya, kalau naik darat kurang lebih 8 jaman. Kalau naik pesawat tujuannya sama ke Jakarta, tapi cuma 1 jam. Boleh. Satu dua jam, boleh nggak? Boleh? Boleh? Yang boleh angkat tangan, saya mau lihat. Nah, yang nggak boleh angkat tangan. Yang nggak boleh. Nah ini yang nggak angkat tangan ngapain ini? Bingung. Bingung. Baik. Syaratnya untuk mengqashar atau menjamak itu berapa kilo bun? 80 kilo. Palembang Jakarta berapa? Ratusan. Dari Lampung baik, Palembang Lampung itu kalau dilihat tolnya itu berapa kilo? 350 sekian kilo. Jika kayak di meteran di jalan itu ya, ada tulisan sampai ujung 350. Berarti lo sudah memenuhi syarat belum? Sudah ya. Jadi kalau kita belajar ilmu usul fiqh dalam hal perbedaan seperti ini, ambil syarat yang mutlak yang utamanya tadi Bu. Syarat untuk menjamak mengqashar yaitu jarak perjalanan, jarak tempuh ya. Tapi, nah itu kan rukhsah keringanan. Boleh diambil kesempatan itu, boleh tidak ya. Kalau bunda ayahku lebih mantap, gak usah lah jamak sejam ini juga ya. Perjalanan juga tidak capek, dingin kalau di pesawat ya dah. Ruang tunggunya di bandara juga lemah ya, nyampe juga masih terkejar sholatnya, ya sudah, ada usah dijamak, silahkan. Artinya yang namanya rukhsah keringanan itu hari libur cuti Bu, boleh diambil, boleh tidak ya. Diambil tidak ada dosa karena memang Allah yang mensyariatkan itu. Boleh dikosong, boleh ya. Jadi nanti jangan berdebat di kendaraan, ada yang singkongnya udah sholat, udah sholat, lagu jamak sudah, silakan, itu pendapat dia. Kakek pas bunda lagi wisata religi satu bis, ada yang sholat, ada yang tidak. Yang tidak sholat ditanya kamu, aku lah sudah berjamaah tadi, sholat zuhur sama asar sudah. Ya, jadi silahkan saja, gitu ya. Selanjutnya, tadi sudah berapa Bu? Kedua ya.
Kedua, prinsip seorang muslim selanjutnya yaitu berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Bagaimana berakhlak mulia itu? Ya menampakkan sesuatu yang baik-baik dari diri kita. Bunda, berdakwah itu sesuatu yang wajib atau sunnah? Dakwah wajib apa sunnah? Kenapa wajib? Wajib. Wajib. Berdakwah itu hukumnya wajib. Cara berdakwahnya bagaimana? Menyampaikan yang baik. Harus duduk di mimbar seperti ini? Tidak. Bunda menyampaikan atau yang keluar dari lisan Bunda kalimat-kalimat yang baik itu dakwah sudah. Bunda posting update status di WhatsApp Bunda yang baik-baik itu juga dakwah. Artinya segala kebaikan yang kita sampaikan itulah dakwah. Ya, dakwah. Masih ingat kisah Rasulullah dengan seorang pengemis buta? Masih ingat ya? Cerita itu ya, cerita anak-anak itu yang nyuapin itu ya? Cak mana respon Rasulullah ketika dihina, dicaci, padahal dia yang nyuapi ya. Itu kalau kejadian itu terjadi dengan Bunda, mungkin lain kasusnya. Bunda nyuapin aku ini ceritanya buta pengemis tadi. Pas Bunda nyuapin aku ngatain Bunda, kalau ini Siti ini jahat bung nyobut, padahal Siti itu dia lah ya. Siti ini mau ringan pun, iya dia ini penyihir pun. Nah, mungkin Bunda berhenti menyuapi saya. Apa yang Bunda lakukan? Betul kan? Kita yang nyuapi, kita yang diajaknya kan? Tapi kan Rasulullah tidak seperti itu. Nah itulah dakwah Bu. Pas dia tahu Rasulullah meninggal dan yang nyuapi dia selama ini adalah Rasulullah, baru menyesal dia. Ya Allah, ternyata akhlaknya baik. Ya, gitu ya Bunda. Jadi dakwah itu tidak harus Bunda live streaming cerita tidak. Ya, live di TikTok terus nyampaikan ayat-ayat, tidak harus seperti itu juga. Tapi itu juga salah satu cara juga. Ya, artinya Bunda menampilkan akhlak yang baik, memiliki akhlak yang baik, ucapan-ucapan yang baik itu dakwah. Kalau sampai apa yang Bunda lakukan ini ditiru sama orang, didengarkan oleh orang terus dia ngikuti, dapat pahala. Itulah dakwah. Bunda dulu tidak pernah pakai jilbab syar'i, sekarang pakai jilbabnya syar'i, menutup dari pucuk sampai ke cak mungkin kenal aja. Ya, tidak apa-apa silakan. Yang penting menutup aurat Bunda ya. Ya, ini juga dakwah. Sampai ada orang yang melihat, caknya bagus jilbabnya itu ya. Aku senang pengen aku pakai cak itu juga. Dia tertarik, dia melakukannya. Jadi dakwah. Bunda sedekah, rajin sedekah. Masukkan tiap subuh di masjid masukkan. Ada yang jingok secara tidak sengaja. Bunda tidak pengen ke jingok padahal, tapi ada yang ngintip misalkan dari kacau. Caknya perhati ke ibu ini setiap subuh masuk ke duit terus di kotak infak itu, di kotak amal itu. Aku pengen juga lah cak. Dia melakukan dakwah, ya. Jadi dakwah itu mudah atau mudah? Mudah sekali. Bunda ngajak ngaji, orangnya galak diajak, itu juga dakwah. Dia dapat ilmu, Bunda dapat pahala. Jadi mudah nggak dakwah itu? Jadi jangan menganggap dakwah itu hanya kewajiban seorang ustaz, seorang guru, ustazah, semuanya wajib berdakwah. Profesinya apapun wajib berdakwah. Ya, itu ya Bunda ya. Kita buka Bunda suratnya di surat Al-Qalam. Surat ke-68 ayat 4. 68 ayat 4. Ya gantian dibaca ya. Ya. Ayatnya boleh dibaca Bunda? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Shadaqallahul azim. Ketika membaca khuluqin itu ketemu huruf ain itu harus jelas ya Bunda ya. Tidak boleh disamar atau didengungkan ya. Khuluqin. Ini apa hukumnya Bun? Jelas ya. Tanwin ketemu dengan ain ya, tidak boleh disamar atau bukan. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan yang Allah datangkan dengan kita, maka kita juga harus berhubungan yang baik, mengeluarkan akhlak ataupun sikap yang baik terhadap siapa?
terhadap sesama kita. Hablum minallahnya terjaga, hablum minannasnya juga terjaga. Hubungan baik sesama manusia perlu dijaga. Sampai kapan kita menjaga hubungan baik? Sampai kapan, Bun? Sampai kita menutup mata. Ya, saya tadi pagi membuka X-nya Pak Sahroni yang sedang dijarah rumahnya. Ada cuitan beliau itu, ya ini mungkin karena kekesalan beliau ya, saya memahami psikologis beliau ya. Apa nggak ingat gitu, ada kalimatnya kalau nggak salah ya. Betul ya? Tetangganya, beliau nyinggung tetangganya. Apa nggak ingat yang dibantu bayar cicilan, bayar sekolah anaknya? Kok nggak ingat mereka gitu ya? Ini kalau menurut Anda bagaimana? Iya, mungkin tetangganya juga takut, wong sebanyak itu kan menurut ya. Bukan tidak mau ya, mungkin karena kekhawatiran juga. Ada kemarin di Metro TV yang diwawancara itu, tiba-tiba datang orang-orang rombongan, bukan dari kami yang datang itu ternyata rombongan dari luar menggeruduk rumahnya langsung di serbu. Ya Allah. Itu baik, mungkin jangankan tetangga, bunda aja yang memiliki rumah mungkin juga akan takut ya. Oh di situ ada TNI itu di video ya, ada aparat juga, tetap kan ada berdaya kan? Ya, itu ya bunda ya. Jadi kalau kita hidup ini harus memiliki akhlak yang baik supaya ketika kita meninggal bunda itu dikenang yang baik-baik. Ya, enak nggak kalau dikenangnya yang baik-baik pas kita udah ganti? Tapi kalau kita suka berbuat buruk, pas kita mati, pasti yang dibicarakan keburukannya nanti. Iya, dia itu dulu gak budi, dia gak budi, dia minjem, gak balik-balik kalau dia itu dulu. Iya, syukurlah dia nanti sekarang, ada kan mas syukur lagi. Gak lemah ya dengannya. Maka jaga, akhlak kita ini dijaga, saling menjaga, saling mengingatkan. Kalaupun ada yang mengingatkan, bunda, mohon maaf, jangan gampang tersinggung ya. Kalau ada yang mengingatkan pas kita salah, jangan gampang tersinggung. Saya ingat kalimatnya Ustaz Imron kemarin di YKK itu, orang beriman itu tidak gampang tersinggung. Nah, itu bagus tuh kalimatnya itu. Orang beriman itu tidak gampang tersinggung, tidak gampang kecewa. Ada masalah dia tetap bersyukur, alhamdulillah. Artinya tetap meresponnya dengan baik, tidak gampang tersinggung. Walaupun itu menyinggung ya. Bunda dikatakan jahat, tersinggung harusnya kan. Cuma karena sudah beriman tadi, belajarnya sudah didapatkan, ilmunya tidak gampang tersinggung. Maka kalau jadi orang beriman jangan mudah tersinggung ya. Tersinggung dengar omongan yang kurang enak, tersinggung dengan bisik-bisik tetangga, bisik-bisik. Nah, ya. Jangan tersinggung ya. Kalau diberikan nasihat, diingatkan, jangan tersinggung. Tujuannya kalau orang mengingatkan itu karena sayang, Bu, karena cinta, Bu, bukan karena benci. Allah juga ketika mengingatkan hambanya, mengingatkan kita sebagai hamba pas kita salah, itu juga dengan peringatan yang mungkin menurut kita ini gak enak peringatannya. Tapi inilah bentuk sayangnya Allah. Bunda sadar atau tidak, yang kemarin waktu masih muda bekerja dari pagi, yang ASN atau yang pernah begawe ya di instansi apapun, begawe masuk pagi, pulang sore. Ngaji, sempat tak ngajinya? Nah, sekarang kita kasih kesempatan kan? Bersyukur tak? Nah pas ngaji apakah mulus-mulus saja? Tidak. Dikataui balik ngaji. Apa dikataui? Nah, soalnya sekarang lahir yo. Sekarang pakaiannya sarki, sekarang ngomongnya dikit-dikit Quran, dikit-dikit bukan ayat, dikit-dikit kata Rasul ya. Nah, dapat tak ujian? Bukan berarti semakin kita beriman, semakin kita rajin ngaji, tidak dapat ujian, tambah diuji. Ujiannya bisa jadi datangnya itu malah dari orang-orang terdekat kita Pak. Dulu dia yang gembosnya, ngapain ikut ngaji sama, capek-capek ibadah baik, ngapain ikut datang-datang ke tempat ngaji sama, jauh-jauh, ngabisin duit banyak. Nah, dapat visi apa itu dah? Capek nggak dapat omongan itu? Kalau dulu belum ngerti, capek, hatinya capek, pikirannya pusing, ya, kepala pening, laju sholatnya duduk kan laju, gara-gara kepala pening tadi.
Tapi inilah ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Maka rumusnya orang beriman itu apa, Bun? Tidak gampang. Sekali lagi, orang beriman itu apa? Tidak gampang tersinggung. Janji ya? Janji? Janji dulu dong. Saya udah kecil. Janji. Aku sama anakku mah itu, Bun. Biar senang dia. Janji ya, janji. Dengan Bunda juga harus janji nih. Orang beriman tidak boleh tersinggung. Ustaz, kalau khilaf apa no? Gara-gara dapat chat yang di grup tak lemah nyinggung kita nih. Chat mana? Sudah. Hadapi dengan senyuman. Iya. Sudah. Berbaik sangka saja ya. Ini pembelajaran buat kita, Bunda. Karena biasanya semakin usianya bertambah itu semakin sensitif. Iya nih ya. Nenek bilang nih, yang paling senior nih, betul ya? Gampang tersinggung ya. Cuman kalau udah ngaji, insya Allah nggak lagi ya. Alhamdulillah, luar biasa. Salam takzim anak. Insya Allah. Nih belajar dari nenek ini yang belum jadi nenek-nenek ini ya. Ini beliau ada saksi hidup. Sudah. Masa? Lu kira masih ibu. Ada kalau ini. Oh, itulah karena sering ngaji ini, jadi tak cingongan auranya ya, masya Allah. Terus lanjut Bunda ya. Yang keempat, carikan dulu. Yang keempat, prinsip sebagai seorang muslim yaitu tadi gak gampang tersinggung, sekarang gampang bersyukur. Gampang apa? Bersyukur. Cara bersyukur itu cara yang paling mudah. Kemarin kalau melok TikToknya Ustadz Ridho, ya, cara bersyukur atau cara terima kasih yang gampang itu ucapkan Alhamdulillah. Bulan apa waktu itu Ustadz Ridho nyampaikan? Bunda kalau dikasih duit sama orang lain 100.000, bilang apa? Terima kasih Alhamdulillah. Tapi kalau Ustadz Ridho yang bilang lo punya, bukan saya. Tapi kalau suami yang ngasih, cuma 100.000. Ya Allah. Tapi kejadian betul nggak sih Ustadz? Saya penasaran soalnya. Masya Allah. Istri saya kalau saya kasih dia bilang terima kasih soalnya. Nggak tahu dengan istri yang lain ya. Masya Allah. Tapi semoga istri-istri yang di sini tidak ya Bun ya. Kalaupun kemarin seperti itu, sekarang jangan ya. Tetap bersyukur. Karena ini prinsip. Rumusnya kalau kita pengen ditambah rezeki sama Allah harus banyak syukur. Kondangan ataupun mas ngaji cuma dapat baju putih, syukur. Alhamdulillah. Karena udah bersyukur kan ya pas antri makan dapat rezeki. Yang tidak bersyukur kan kehabisan ya. Ya, harus bersyukur. Entah itu nikmatnya sedikit atau menurut kita mungkin biasa baik, tetap harus bersyukur. Ya, alhamdulillah. Terus cara yang kedua, cara bersyukur yang kedua yaitu dengan apa, Bun? Dengan apa? Kalau Bunda dapat rezeki kan tadi sudah alhamdulillah. Terus yang kedua apa? Infak atau sedekah. Itu jangan lupa. Tanda syukur Bunda. Bunda kalau pas anaknya lulus nih kemarin yang kalau ujian untuk masuk ke perguruan negeri, anaknya lulus ternyata. Bersyukur enggak? Syukur. Sebagai bentuk syukurnya Bunda mengadakan sedekahan misalnya. Ya, mengundang tetangga-tetangga sedekahan. Nah, ini kan bentuk syukur. Sedekah itu bentuk apa? Syukur. Nah, berangkat haji atau umroh, ada yang undang tetangga-tetangga. Itu apa namanya? Bersyukur. Sedekah itu bersyukur. Kalau kita lagi, jangan kita, saya belum. Bunda nak nikah ke anaknya, ya, karena sudah punya cucu berarti kan punya anak nih. Dulu pas mau nikahkan anaknya, bikin pesta, itu sebutnya apa itu? Bukan sedekahan ya? Yang undang datang syukuran. Ya syukuran berarti sedekahan juga ya. Tapi masih nyiapkan kotak sedekah di depan. Iya enggak? Iya enggak? Iya, jujur saja ya. Sudah dijamin kotak sedekah, dibuka pula amplopnya di situ. Ya, jangan ya Bunda. Ya, ini kemarin dipraktekkan oleh guru kita ya. Seperti bulan kemarin pas anaknya menikah, beliau praktekkan sampai tamu-tamunya itu bertanya, "Mana ini? Nah, masuk ke saya ya?" Bertanya, aku ditanya juga bingung, tidak tahu udah nyampe caranya di sini. Ya. Memang tidak disiapkan ya. Ini yang ketiga kali saya melihat kejadian acara nikahan tapi tidak tuan rumah tidak menyiapkan ini.
Yang pertama dulu paman saya di Jawa itu, saya juga bingung. Beliau ini belajar di mana ya? Belum belajar tadabbur tapi sudah paham konsep ini gitu ya. Jadi 2 kali nikah anaknya tidak pernah pasang kotak di depan itu. Sama EO-nya sudah disiapin kotak itu, tapi di sini ini. Ya, karena apa? Pas aku tanya, aku niatnya nak sedekah. Ya, bukan nak minta sedekah. Ya, ini harus diluruskan ya. Nak sedekah, bukan nak minta sedekah. Kalau yang nyiapkan, Ustaz, aku kemarin kondangan di mana-mana, aku masih upload. Kalau udah balik modal, nah itu lain kasusnya kalau gitu. Berarti Bunda nak niatkan sedekah waktu itu. Nak niat apa berarti? Dapat balikan, ya, dapat balikan. Iya kalau yang anaknya banyak, semua undang-undang terus punya. Inilah anaknya bikin, dapat undangannya berulang-ulang. Dibagi sekali, berarti dapat balik modal kalau kita hitung-hitungan secara uang itu. Maka niatkan ketika kita memberi tadi sudah sedekah, ikhlas. Rumus yang pertama tadi ya, ikhlas. Jadi dia pas diundang, nak masuk di upload, nak tidak, kita tidak ada masalah. Ya, berani nggak kira-kira nih? Berani nggak? Ustaz Ibrahim praktek loh. Yang sering menyampaikan tentang ilmu ini, ilmu sedekah ini, sudah praktek. Masa muridnya udah galak praktek? Ya, Bismillah ya. Bismillah. Bunda yakin saja. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kalaupun Bunda tidak mendapatkan balikan rezeki dari yang Bunda sudah keluarkan selama ini dari hajatan yang Bunda laksanakan, insya Allah Allah ganti dari yang lainnya. Itu harus diyakini dulu. Ya, sehingga ketika kotaknya pas diperiksa setelah acara nikah, kok cuma sedikit, ya, tidak kecewa, tidak sakit hati, tidak tersinggung. Nah ini ciri-ciri orang beriman masuk lagi di sini. Ya, bisa. Bismillah. Semuanya harus diniatkan dulu. Innamal a'malu binniyat. Nah, prinsip selanjutnya Bunda. Sudah waktu ya Bunda? Masih setengah 6 juga. Masih 2 lagi Bunda. Setiap aku menyinggung jam ini Pak Alfred tidak hati soalnya, jadi tidak tahu terus dia. Ada? Oh ada ya. Semoga dengar jamnya masih jam setengah 6 sekarang ya. Insya Allah. Baik, prinsip selanjutnya Bunda, masih ada 2 lagi. Prinsip selanjutnya yaitu menjaga kehormatan. Sebagai seorang muslim harus menjaga kehormatannya, ya. Karena harga diri itu lebih mahal daripada harga iya. Harga diri itu mahal Bun harganya. Maka jangan sekali-kali menggadaikan, ya, menjual harga diri ini demi, nah ini deminya, ada deminya, demi sepotong roti, demi sebungkus nasi, dan demi yang lainnya. Ini cukup, pelajaran ini cukup kita dengarkan saja. Dulu memang ada kejadian seperti itu. Sebagai seorang muslim tergadaikan keislamannya, ketauhidannya gara-gara sebungkus sembako, sebungkus nasi. Tergadai itu. Karena apa? Urusan ini. Ya, urusan perut. Wong kalau sudah urusan perut itu biasanya galak menghalalkan segala cara. Bahkan menggadaikan ketauhidannya pun mau rela. Yang penting perutnya terisi, kenyang. Ya. Udah pernah nggak ngerasa lapar? Pernah. Pernah nggak jadi wong saro? Jujur, aku pas lahir langsung kayo. Ya, kebanyakan itu kan pernah merasakan sengsara itu dulu. Pas masih gadis dulu, pas masih awal-awal menikah dulu, ya. Sekarang kan sudah tidak lagi, alhamdulillah. Kalaupun ada mungkin tidak separah dulu. Makan masih 3 kali sehari. Kalau yang diet mungkin sehari sekali ya. Ada yang diet juga ya. Tapi bersyukur ya, Allah masih cukupkan rezeki semuanya. Jangan sampai menggadaikan ketauhidan kita karena sebungkus hal-hal tadi. Naudzubillahi min dzalik. Maka Allah perintahkan untuk menjaga kehormatan dan menjauhi kemaksiatan ini kepada kita semuanya, ya, khususnya yang beragama Islam, yang mengaku sebagai seorang muslim dan mukmin tadi. Jangan sekali-kali menggadaikan harga diri kita, apalagi mohon maaf menjerumuskan sampai ke dosa-dosa besar. Ya, Bunda, izin saya dulu pas masih sekolah ada liburan 10 hari. Saya ini disesatkan sama teman saya dulu. Diajak jalan-jalan ke Surabaya, ke Sidoarjo tempatnya. Ada salah satu tempat yang saya tidak tahu itu tempat apa awalnya. Diajak karena rumah dia bersebelahan gangnya itu. Sebutannya dulu itu Gang Doli. Nggak pernah tahu nggak namanya itu? Tahu ya? Gang Doli. Gang Doli itu kalau di sini seperti yang di KM itu, ya. Aku kaget Pun. Diajaknya jalan-jalan melalui situ. Maksud dia itu bukan jalan-jalan sengaja lewat situ. Memang arah rumahnya harus lewat situ. Ya. Banyak Pun. Dulu ditawari.
Ayo mas, pakai AC sekian, nggak pakai AC sekian. Saya bingung pakai AC apa yang pakai AC. Ya masih polos loh kan, nggak ngerti. Ya Allah, ternyata pas sampai rumah di situ itu tempat maksiat. Yang sekarang sudah dihapus ya, sudah dihilangkan ya sama gubernurnya itu. Nah, sampai menggadaikan diri untuk rupiah, untuk urusan perut, ini kan nggak boleh. Ya, banyak kan yang seperti itu. Nah, maka PR sebagai orang tua ini yang punya anak gadis, karena pergaulan sekarang itu luar biasa bunda. Ya, kita nggak tahu anak-anak di luar sana mana. Ya, dia sudah pegang HP itu pergaulan kencang bebas. Maka bunda juga harus banyak kontrol. Aku alhamdulillah anakku lanang galau 14 cewek ini ya. 3 lanang, 14 cewek. Jadi PR-nya lebih besar ini. Makanya anak-anak itu ketika mau keluar kami batasi. HP pun tidak kami pegangi, yang anak-anak santri itu pun kami pegangi kalau untuk menghubungi orang tua saja. Gitu. Karena aku pengen menjaga dulu. Nanti kalau sudah paham, sudah ngerti ini salah, ini baik, tidak apa-apa, silakan lepas. Ya, maksudnya silakan nanti di luar sana menjaga diri masing-masing. Mumpung masih baca dibentuk. Ya, kalau sudah besar, bentuknya mungkin agak kaku bu. Ibarat kayu ya, kayu kalau masih kecil enak dibentuknya. Tapi kalau sudah sebesar pohon sawi ini, macam mana bentuknya? Nak dibonsai susah. Ya, ini PR untuk kita semuanya. Baik, kita buka bunda suratnya di surat 17 surat Al-Isra ayatnya 32. Silakan baca. Surat 17 ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mendekati zina. Itu sungguh sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Sallallahu alaihi. Mendekati saja tidak boleh bun ya. Apapun itu ya, yang sifatnya Allah tidak suka mendekati saja itu tidak boleh. Wala taqrabuz zina, ya, nggak boleh mendekati zina, apalagi sampai melakukannya. Ustaz Pak Mano kalau sudah terlanjur tobat, ya tobat. Gampang ya, tapi tobatnya harus sungguh-sungguh. Ya, tobatnya harus sungguh-sungguh. Saya dulu dapat cerita, bukan cerita. Saya mendengarkan tausiah salah satu Ustaz Kondang waktu itu tahun 2011-2012. Ada yang curhat dengan beliau seperti ini, Ustaz, kenapa di rumah tangga saya ini kok tidak harmonis ya? Kok hampir setiap hari cekcok terus dengan suami, dengan istri itu dua-duanya hadir pun curhat gitu, permasalahan mereka berdua itu. Jawabannya sang Ustaz apa waktu itu? Jawabannya adalah, Bapak, mohon maaf ya jangan tersinggung dengan jawaban yang sama saya ini ya. Bapak dan Ibu dulu apakah pacaran? Iya. Pernah zina? Nunduk bapaknya. Pernah berzina, mendekati zina. Jadi nggak langsung ditanya mendekati zina, pernah zina. Nunduk bapaknya. Ya. Nah, bisa jadi permasalahan yang sekarang Bapak Ibu rasakan ini karena perbuatan masa lalu. Nikmatnya sudah dihabiskan di masa pacarannya. Sama Allah diambil sekarang nikmat itu. Yang pernah pacaran, nikmat nggak waktu masih pacaran? Setelah menikah kok nggak sama mungkin dengan pacaran? Karena sudah diambil nikmatnya. Ya, maka kalau secara syariat Islam, pacaran itu kalau bisa dihindari, nggak usah. Pesan lagi untuk anak-anak kita, ya. Kalaupun pengen menikah, ya kalau memang sudah mampu, ya silakan menikah. Prosesnya adalah ta'aruf. Maka ada yang mengatakan tak kenal maka ta'aruf dulu, baru tak sayang. Itu ya bunda ya. Jadi kita belajar, jangan sampai ya ini terjadi dengan anak cucu kita. Kita jaga sama-sama. Karena mereka inilah nanti yang akan meneruskan bangsa ini. Bunda-bunda ayahanda kita yang ada di sini apakah hidup selamanya? Tidak, bukan belum tentu, tidak. Ya, tidak. Yang meneruskan anak cucu kita. Maka tanamkan fondasi ilmu agama ini kepada anak cucu kita ya bunda ya. Yang terakhir bunda, ini sebagai penutup daripada kajian kita, prinsip sebagai seorang muslim itu yaitu harus apa? Berpegang teguh kepada dua hal, Al-Quran dan Sunnah ya, dan hadis. Inilah panduan kehidupan kita. Kalau kita tidak memiliki panduan, maka kehidupan kita akan sesat. Ya, jadi harus berpegang teguh dengan dua hal ini, Al-Quran dan Sunnah, dengan hadis tadi. Ya, kalau sudah berpegang teguh dengan dua hal ini, insya Allah Allah mudahkan jalan semuanya. Ya, ini janji Allah. Allah itu kalau janji, sikok pun Allah itu tidak pacak mengingkari sudah janji. Ya. Tapi kadang manusia saja kita yang nggak sabar nunggu janji tersebut, mana
Ano katanya aku lah infak dibalas sekian. Ano tidak datang. Ano katanya kalau aku sabar aku dapat derajat yang tinggi. Tidak, derajat juga datang. Kurang sabar. Ya, kurang sabar. Ya bunda yang dirahmati Allah, kita buka suratnya di surat ketiga, surat Al-Imran ayat 103. Surat ketiga ayat 103. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu merasa dirimu bermusuhan, kalau Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, kalau Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan berpeganglah kamu semuanya pada tali agama Allah dengan Al-Quran. Ya, kalau lagi ada masalah balikkan ke Al-Quran, balikkan ke Allah, cari solusinya di Al-Quran. Karena Al-Quran di surat Yunus itu Allah katakan sebagai apa pun obat, ya, sebagai obat. Syifa, sebagai obat. Obat apa? Obat hati. Karena penyakit manusia itu kan di hati ini sumbernya. Jingok wong kayo sakit hati. Jingok wong lebih pandai dari kita sakit hati. Jingok wong lebih makmur kehidupannya sakit. Sakit hati. Harus diobati sakit hati ini. Obatnya apa? Al-Quran. Dengan ngaji-ngaji ini laku kita akan mendapatkan syifa dari kesehatan dari Allah. Insya Allah mudah. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa kita terapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.